Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya selalu membara, serta hadirin dimanapun berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berpartisipasi pada kegiatan ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, namun masih menghadapi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Menurut data BPS, pada Maret 2025 masih terdapat sekitar 23,85 juta penduduk miskin atau 8,47% dari total penduduk Indonesia. Ini mengingatkan kita bahwa kekayaan yang melimpah saja tidak cukup, maka diperlukan sistem ekonomi yang adil, jujur, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di atas taman. Ekonomi syariah terus berkembang menjadi pondasi peradaban zaman. Olehnya itu, izinkan saya pada kesempatan ini atas nama Muhammad Gufran, perwakilan dari Pondok Pesantren As'adiyah Darussalam Bela Warahmat, menyampaikan dakwah dengan judul Ekonomi Syariah Membangun Peradaban di Era Modern. Hadirin yang dirahmati Allah. Ketika mendengar kata ekonomi, banyak orang yang langsung membayangkan uang, bisnis, dan keuntungan. Namun dalam Islam, ekonomi bukan hanya tentang mencari harta. Ekonomi adalah bagian dari ibadah. Sebab setiap rupiah yang kita peroleh akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Teknologi berkembang pesat. Bahkan transaksi dapat dilakukan hanya dengan melalui genggaman tangan. Namun di balik kemajuan itu masih banyak masalah ekonomi yang menghantui masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, dan praktik riba yang semakin merajalela. Lalu apakah Islam memiliki solusi? Mau tahu jawabannya? Islam telah menghadirkan sistem ekonomi yang sempurna jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Sistem itu adalah ekonomi syariah yang dibangun di atas 3 prinsip utama. Yang pertama, keadilan. Tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan secara zalim. Kemudian yang kedua, kejujuran. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, manipulasi, dan kecurangan dalam perdagangan. Kemudian yang ketiga, keberkahan. Tujuan ekonomi syariah bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja, berdagang, dan berusaha, tetapi dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Saudaraku, salah satu keunggulan ekonomi syariah adalah tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga kesejahteraan bersama. Ketika orang kaya menunaikan zakat, ketika masyarakat gemar bersedekah, ketika wakaf produktif dikelola dengan baik, maka ekonomi umat akan bergerak. Yang miskin akan terbantu, yang menganggur akan mendapatkan pekerjaan, dan yang lemah akan memperoleh kekuatan. Inilah indahnya ekonomi syariah. Ia bukan hanya sekedar sistem keuangan, ia adalah sistem kepedulian. Ia bukan hanya sekedar angka dan keuntungan, ia adalah jalan menuju keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah. Sebagai generasi muda, marilah kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi sebagai seorang umat muslim, tetapi bangga menerapkan ajaran Islam di bidang ekonomi. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton perkembangan ekonomi syariah. Kita harus menjadi pelopor dan penggeraknya. Kita harus menjadi pedagang yang jujur, menjadi pengusaha yang amanah, menjadi pemimpin yang adil, dan menjadi generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi. Wahai para pemuda,
Mari kita hidupkan zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai kekuatan untuk membangun kesejahteraan umat. Karena sesungguhnya kebangkitan umat tidak hanya lahir dari mimbar-mimbar dakwah, tetapi juga dari pasar yang jujur, bisnis yang halal, dan transaksi yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buktikan bahwa santri bukan hanya ahli ibadah, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Bukan hanya pandai berbicara tentang Islam, tetapi juga mampu menghadirkan nilai-nilai Islam dalam dunia usaha, dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang saya hormati, jika kita ingin melihat masyarakat sejahtera, maka terapkan ekonomi syariah. Ketika kita ingin melihat umat Islam kuat, maka kuatkan ekonominya. Ketika kita ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, maka jadikan setiap aktivitas ekonomi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, mari kita bangun ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga keberkahan. Mari kita wujudkan ekonomi yang tidak hanya memperkaya individu tetapi juga mensejahterakan umat. Sebagai penutup, mari bersama kita gaungkan tanpa riba, hidup lebih berkah. Dengan ekonomi syariah, umat menjadi kuat. Dengan ekonomi syariah, Indonesia menjadi hebat. Ekonomi syariah maju, umat bersatu, Indonesia melaju. Bangkitkan ekonomi syariah, kuatkan umat, raih keberkahan dunia dan akhirat. Demikian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.